Bayangkan ini, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada apapun, hanya kekosongan yang gelap. Tapi dalam sekejap, dengan satu perintah, jadilah terang, semuanya berubah. Terang melawan kegelapan, dan hari pertama dalam sejarah pun dimulai. Nah, pernahkah kalian berpikir, kenapa Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari? Kenapa enggak langsung ada dalam satu kedipan mata? Disinilah keunikan kisah penciptaan dalam Kejadian 1:1-31 yang sering kita baca, tapi mungkin belum kita pahami secara mendalam. Hari pertama, Tuhan menciptakan terang dan memisahkannya dari kegelapan. Tapi, tunggu dulu. Kalau matahari baru dibuat di hari keempat, terang dari mana? Apakah ini semacam cahaya ilahi? Atau Tuhan memang ingin menunjukkan bahwa terang tidak selalu bergantung pada benda langit? Lanjut ke hari kedua. Tuhan memisahkan air di atas dan di bawah, menciptakan cakrawala. Hari ketiga, daratan muncul, lautan terpisah, dan tanaman mulai tumbuh. Ini menarik, karena sebelum ada matahari, tanaman sudah lebih dulu ada. Artinya, kehidupan tidak harus menunggu sistem alam yang kita kenal sekarang. Bisa jadi, Tuhan punya sumber kehidupan yang berbeda dari yang kita pahami. Hari keempat, barulah Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, ini yang bikin banyak orang penasaran. Kenapa urutannya seperti ini? Ternyata, ini bukan cuma soal penciptaan benda langit, tapi juga penanda waktu. Tuhan mengatur ritme kehidupan, dari siang dan malam, musim demi musim. Hari kelima burung-burung mulai berterbangan di udara, ikan-ikan berenang di laut. Tapi ada satu hal unik, Tuhan memberkati mereka. Ini pertama kalinya berkat disebut dalam kisah penciptaan. Artinya, Tuhan bukan sekadar menciptakan, tapi juga memberi kehidupan yang berkembang. Hari keenam, akhirnya makhluk hidup di darat diciptakan. Hewan-hewan besar, kecil, dan puncaknya. Manusia. Tapi ada sesuatu yang beda di sini. Kalau semua makhluk diciptakan menurut jenisnya, manusia justru diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya, kita punya sesuatu yang tidak dimiliki ciptaan lain. Akal, kehendak bebas, dan kapasitas untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Lalu di hari ketujuh, Tuhan berhenti. Bukan karena capek, tapi untuk memberikan contoh bahwa istirahat itu penting. Bahkan Tuhan sendiri menguduskan hari itu, menjadikannya spesial. Nah, dari kisah penciptaan ini, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul. Apakah 6 hari ini literal atau simbolis? Apa maksud dari gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia? Dan yang paling penting, bagaimana kita sebagai ciptaannya menjalani hidup sesuai tujuan awal penciptaan? Penciptaan bukan cuma kisah tentang asal-usul dunia, tapi juga petunjuk bagaimana hidup kita harus berjalan. Setiap hari Tuhan menciptakan sesuatu yang baru dan memperlihatkan pola. Dari kekacauan menjadi keteraturan. Dari gelap menuju terang. Dari kosong menjadi penuh makna. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Kita semua adalah bagian dari rancangan besar yang penuh makna. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan menciptakan dunia dengan teratur, dan itu juga jadi pengingat buat kita untuk menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe buat konten seputar Alkitab dan makna hidup yang lebih dalam.